Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di Aiko Family Channel. Ohayo, halo teman-teman, hari ini kita belajar lagi yuk. Nah, jadi hari ini kita mau belajar tetap dengan materi yang ringan ya teman-teman. Kita hari ini mau belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Pada dasarnya, memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang itu sama kayak kita memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Cuman beda di bahasanya aja gitu. Langsung aja, ini dia cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Yang pertama, kita perlu ngucapin yang namanya salam nih teman-teman. Jadi biasanya itu kita ucapkan ya sesuai dengan kondisi kita pada saat itu, apakah pagi hari, siang hari, begitu ya. Nah, kemudian diikuti dengan kata hajimemashite. Nah, ini adalah salam pembuka ketika kita akan memperkenalkan diri. Selanjutnya, kita tinggal menjelaskan identitas kita. Mulai dari nama, asal negara atau kota, kemudian tempat tinggalnya atau profesi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita jelaskan, maka ada kata terakhir yang kita ucapkan dalam memperkenalkan diri. Kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya disebutnya kita begini ya, senang berkenalan dengan Anda. Nah, kalau dalam bahasa Jepang ini kita sebutnya dozo yoroshiku onegai shimasu. Untuk lebih jelasnya, ayo kita berlatih. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat atau kita pelajari dulu beberapa kosakata yang nanti akan kita gunakan dalam latihan kita nih teman-teman. Yang pertama ada hajimemashite. Kemudian watashi, nihon, Indonesia, ginko wing, engineer, isha, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, langsung aja kita mulai. Ohayo gozaimasu, hajimemashite, watashi wa Ai desu, engineer desu, dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara memperkenalkan teman kita kepada teman yang lain gitu ya. Jadi caranya kita gunakan kata tambahan yaitu kochira, yang mana kata itu disebutkan sambil menunjukkan teman yang akan kita perkenalkan. Langsung aja kita ambil contoh, misalnya Rina memperkenalkan Via kepada teman-temannya. Nah, jadi apa yang diucapkan Rina? Rina mengatakan minasang kochira wa Via sang desu. Selanjutnya, Via memperkenalkan dirinya sendiri. Misalnya seperti ini secara singkat saja. Hajimemashite, watashi wa Via desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oh ya, hampir kelupaan nih teman-teman. Jadi, ketika kita akan memperkenalkan seseorang kepada orang lain, kita menyebutkan nama orang yang kita perkenalkan itu, dan di akhir namanya kita kasih tambahan akhiran sang. Misalnya nih, teman kita namanya Amelia. Nah, ketika kita akan memanggil atau memperkenalkan Amelia kepada orang lain, maka kita menyebutnya bukan Amelia saja, melainkan Amelia sang. Sebagai informasi tambahan teman-teman, sang merupakan akhiran pada nama orang yang mencerminkan tingkat formalitas. Nah, akhiran ini bisa dijumpai dalam segala situasi. Kemudian diucapkan oleh pria maupun wanita, tua maupun muda. Namun ketika kita berbicara dengan teman akrab atau yang setingkat atau yang seusia dengan kita,
bahkan yang lebih muda dari kita juga bisa. Kita bisa menggunakan akhiran cang untuk perempuan atau kung untuk laki-laki. Dan untuk tambahan informasi lagi nih teman-teman, cang juga merupakan akhiran yang paling lazim digunakan untuk berbicara dengan bayi atau anak-anak, terutama anak perempuan. Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi setiap video terbaru dari kita. Dan juga di like videonya ya teman-teman. Dan share video ini ke teman-teman kamu juga ya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.